yang dijelaskan di dalam kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita sudah sampai pada hadis ke-169 tentang lauk pauk yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari lauk pauk itu memang Rasulullah menyukainya. Makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebut dalam hadis ini, hadis 169 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid. Abu Ubaid berkata, "Tabakhtu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam qidran." Aku memasak satu panci untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada az-zira'. Wa qad kana yu'jibuhu az-zira'. Di dalamnya ada kaki kambing. Kaki kambing bagian depan itu disebut zira'. Berarti setiap kambing ada dua zira'. Ada dua kaki bagian depan. Jadi dia sedang memasak sup kaki kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanawaltuhu az-zira'. Kemudian aku memberikan kaki kambing itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi suka makan kaki kambing. Jadi diberikan satu porsi, isinya kaki kambing, supnya itu. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya tadi, berikan kepadaku kaki kambing itu. Nawilni az-zira'. Berikan kaki kambing tersebut. Fanawaltuhu, kemudian aku pun memberikannya untuk kedua kali. Jadi sudah habis satu, minta satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, nawilni az-zira'. Berikan kaki kambing itu, kaki kambing depan itu. Ketika Nabi mengatakan itu, faqultu, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, wa kam lisyati min zira'. Memangnya kambing itu punya berapa kaki depan? Tadi yang sudah diminta berapa? Dua ya? Berarti sudah habis. Kaki depan kambing itu sudah habis karena dua. Kambing yang disembelih cuma satu ekor, kakinya dua, kaki depannya, dan itu kedua-duanya sudah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta lagi yang ketiga. Sini, mana kaki kambingnya, saya mau lagi. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, wa kam lisyati min zira'. Memangnya kambing itu ada berapa kaki depan? Kan cuma dua ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah minta yang ketiga? Faqala alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, lau sakatta lanawaltani zira' ma da'autu. Kalau seandainya kamu diam saja, jadi tidak usah banyak komentar, kamu diam saja, langsung ambil kaki kambing yang saya minta dalam panci itu, sungguh kamu akan mendapatinya. Selama aku memintanya akan terus ada. Kambing satu ekor, tapi kaki depannya bisa sebanyak yang diminta oleh Nabi. Kalau sahabat ini tidak banyak komentar. Nah, dia pakai logika, ya logika satu kambing berarti dua kaki depan. Nabi minta yang ketiga. Seharusnya apa? Jangan tanya-tanya, karena Nabi yang minta, ambil aja. Ada itu.
mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta yang keempat, ada lagi. Sampai seandainya Nabi minta 20 ada kaki kambing itu tersedia di situ. Cuma sahabat tadi karena memang ya manusiawi, kita pun mungkin begitu ya. Pakai logika dulu. Nggak mungkin lah 1 ekor kambing masa kakinya lebih dari 2. Ya, tapi Anda sekarang berhadapan dengan siapa? Ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi minta, kasih aja. Gimana? Ada caranya itu. Allah Maha Kuasa. Sehingga kata Nabi, seandainya kamu diam saja, kamu lakukan seperti yang aku minta, sungguh kamu akan mendapati kaki kambing itu setiap kali aku memintanya. Terus. Jadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kelebihan itu sebagai tanda kenabian beliau, bukti kebenaran. Walaupun orang yang dihadapan ini adalah orang beriman. Tapi begitulah. Jadi ini menjadi satu pelajaran bahwasanya apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti di situ ada kebaikan, jangan ragu-ragu. Kalau Nabi sudah katakan buat begini, buat begitu, di situ ada kebaikan. Dulu zaman Rasulullah itu ada orang-orang datang ke rumah Nabi minta dicarikan jodoh. Ya Rasulullah, saya dilamar sama si fulan. Kata Nabi, jangan sama si fulan. Dia ini orang tidak punya uang, susah, nanti membiayai hidup kamu. Seorang wanita datang kepada Nabi. Bagaimana kalau dengan si fulan ya Rasulullah? Si fulan itu bagus, tapi dia suka mukul. Kamu nggak tahan hidup sama dia. Jadi gimana ya Rasulullah? Dah nikah saja sama si fulan. Nikah sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini kan anak dari Zaid bin Harithah ya. Istri dari Zaid bin Harithah ini Ummu Aiman, kulitnya hitam ya. Jadi Usama ini mewarisi sifat itu. Ya mungkin tidak tergambar, tidak terbayang oleh wanita tadi kalau dia akan dijodohkan dengan Zaid, Usama bin Zaid. Akhirnya karena itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nikah saja. Terima. Akhirnya apa? Hidup mereka bahagia. Sehingga kebahagiaannya itu membuat yang lain pada cemburu. Di pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang-kadang waktu dikasih sama Nabi, mungkin jiwa kita mengatakan kok yang ini begitu ya. Ini pilihan Rasulullah. Ya. Ketika diterima pilihan Rasulullah, di dalamnya ada kebaikan, keberkahan, kebahagiaan yang tidak didapatkan mungkin apabila dia menikah dengan yang lain. Juga suatu saat Rasulullah pernah diundang makan karena seorang sahabat tadi melihat Nabi begitu lapar, jadi diundang makan. Maksud yang mengundang ini, yang mengundang juga orang susah, tidak banyak persediaan makanan di rumah. Dia undang Rasulullah. Karena Rasulullah ini tipe orang dia tidak mau makan sendiri, dia ajak yang lain-lain. Akhirnya apa? Dia umumkan kepada khalayak, kita ada undangan di rumah si fulan. Padahal makan yang disiapkan untuk 5 orang, 6 orang termasuk Rasulullah. Utamanya untuk Rasulullah. Itu beberapa orang, tapi Nabi undang satu. Yang ikut gotong royong itu satu semua diundangnya. Ada sekian ratus orang, diundang semua sama Nabi. Nabi yang undang. Sehingga sahabat ini khawatir dia pulang ke rumah, bagaimana ini kita nggak cukup persediaan untuk dimakan oleh semua yang hadir itu. Karena yang diundang cuma beberapa orang, tapi Nabi ngajak semuanya. Dia namanya sahabat, langsung dia paham, dia sadar ini yang bertindak ini bukan kita, ini Rasulullah SAW. Tenang sajalah. Kalau sudah Rasulullah yang bilang, pasti ada solusinya. Ya benar, akhirnya memang begitu. Makanan yang tadinya disiapkan untuk 3, 4, 5 orang cukup dimakan oleh semua orang yang hadir di situ. Cukup dan kenyang semuanya. Karena yang melakukannya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikatakan Nabi, maka kita ikut, karena disitulah ada kebaikan. Jadi ketika kita berhadapan dengan yang seperti itu, tinggalkan dulu nalar-nalar kita itu.
Ikuti iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang berbicara. Ya, apapun yang dia katakan itu pasti benar. Kita beriman. Setelah beriman itu nanti akan nampak hikmahnya. Jadi begitu. Makanya ketika Nabiullah Musa menyuruh kepada Bani Israel, sembelihlah sapi, kan? Kata orang Bani Israel, "Atattakhizuna huzwa?" Apakah ini Anda bercanda, main-main dengan kami? Ngolok-ngolok kami, wahai Musa? Padahal itu perintah Allah untuk mengungkap kasus pembunuhan. Ada orang terbunuh, orang Bani Israel saling menuduh siapa yang membunuh. Saling menuduh. Akhirnya perintahnya apa? Suruh sembelih sapi. Orang Bani Israel tidak langsung sembelih, tanya lagi. Jadi dalam mereka memahami agama ini dikedepankan nalar. Kalau nggak cocok sama nalar, tolak. Padahal yang memerintahkan ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Sembelih sapi. Terjadilah pertemuan demi pertemuan, dialog demi dialog. Hampir-hampir mereka tidak mau menyembelih sapi. Tanya bagaimana sapi yang sesungguhnya, apa warnanya. Hampir-hampir saja mereka tidak menyembelih sapi itu. Padahal interaksi kita dengan Rasulullah itu adalah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Ya, orang Bani Israel itu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami mendurhakai, kami tidak taat, tidak patuh. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, patuh dengan titah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada kebaikan. Makanya dalam hukum fikih itu, kalau kita sedang sholat dipanggil oleh Nabi, itu jawab panggilan Nabi. Jangan lanjutkan sholat, Anda jawab. Ahmad, Yusran dipanggil, ya Rasulullah, hadir ya Rasulullah, jawab. Kalau yang lain tidak boleh jawab batal sholat kita, ya. Kalau Rasulullah panggil, jawab. Jadi ada hukum-hukum tertentu terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang kan tidak, Rasulullah tidak ada lagi. Nah, mungkin ada orang yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah singkat ini yang memberikan pelajaran kepada kita luar biasa. Setiap ada pembangkangan, pelanggaran terhadap instruksi, titah, perintah, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti di situ ada malapetaka. Di situ ada sesuatu yang membuat kita sial. Baik sekarang maupun dulu. Ketika masih hidup Nabi, ketika nasihat Nabi diabaikan, di situ ada sesuatu yang menyakitkan. Yang masih segar dalam ingatan kita peristiwa ini, perang Uhud, ya. Perang Uhud, bagaimana Nabi sudah mengatur sedemikian rupa, memerintahkan supaya pasukan pemanah itu jangan meninggalkan posisi mereka. Jangan meninggalkan posisi mereka. Apapun yang terjadi di bawah, tetap di situ. Ya, bagian pertama dari perang itu memang didominasi oleh kaum muslimin, dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka yang menguasai medan perang, sehingga orang-orang kafir kocar-kacir. Dan orang-orang pemanah ini mulai goyang. Yang di bawah itu sudah mulai mengumpulkan ghanimah-ghanimah, yang di atas ini mulai tergoda gitu. Ikut turun sebagian, tapi sebagian lagi tetap bertahan, karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan posisi kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kekuatan berbalik akhirnya. Khalid bin Walid melihat posisi pemanah itu sudah banyak kosong, ditinggalkan oleh para pemanah. Nah, Khalid bin Walid menggunakan kesempatan itu. Waktu itu dia masih di pihak kaum musyrikin. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Banyak kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada. Bahkan Rasulullah pun berdarah-darah waktu itu. Giginya copot, kepalanya, tubuhnya terluka, berdarah. Tapi Rasulullah SAW merasakan begitu lemah badannya dalam peristiwa perang Uhud. Itu akibat mengabaikan perintah dan nasihat Nabi SAW. Ditegur langsung oleh Allah meskipun Nabinya masih hidup. Apalagi kita nih, Nabi tidak bersama kita. Berani kita membangkang, mengabaikan ajaran Nabi SAW, perintah Rasulullah SAW, maka di situ akan ada keburukan-keburukan.
Jadi sebenarnya kisah ini memberikan berbagai macam makna-makna yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Ikuti saja apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang secara sepintas hadis ini sanadnya lemah karena di dalamnya ada Syahr bin Hausyab. Akan tetapi hadis ini memiliki syahid, memiliki penguat. Ada riwayat lain yang menguatkan hadis ini. Sehingga hadis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama hadis. Kisah yang baru saja kita bacakan tentang Rasulullah disuguhkan sup kaki kambing itu. Itu hadisnya dasarnya lemah, tapi kemudian naik peringkat ya, karena dikuatkan oleh riwayat yang lain. Jadi tidak ada masalah. Secara uji validitas hadis dia sudah lewat. Ini termasuk hadis yang makbul, hadis yang bisa kita terima sebagai amalan, termasuk sebagai sumber dari informasi sejarah bisa kita gunakan.